Saya Andi Satriadi, guru di UPTD SDN Pejuman 1 CDP Angkatan 7 Kabupaten Bangkalan. Saya di sini bersama dengan rekan saya yaitu Ibu Mawanah SPD. Beliau guru di UPTD SDN Pejuman 1 yaitu guru kelas 5. Kami di sini akan melaksanakan coaching supervisi akademik, di mana nanti saya akan melakukan supervisi di kelas yang beliau ampu, yaitu kelas 5. Kita di sini ngobrol santai saja ya, mungkin Bu Mawanah. Nah, sebelum kita ke observasi, nah Ibu tentunya punya harapan setelah saya melakukan supervisi ini apa? Saran perbaikan dan kritikan bagi saya tentunya dalam pembelajaran. Jadi Ibu berharap dengan adanya coaching ini dapat masukan saran untuk perbaikan ke depannya, itu ya Bu. Nah, sebelumnya Ibu tentu sudah untuk kegiatan pembelajaran besok, tentunya Ibu kan sudah menyiapkan yang namanya KUP kan ya. Tentu di situ ada tahapan-tahapannya, ya kan? Nah, yang ingin saya tanyakan, tujuan pembelajaran untuk besok itu apa? Yang akan Ibu sampaikan kepada siswa itu tujuan pembelajarannya apa? Terima kasih. Untuk tujuannya yang besok itu kan tema juga Ya. tentang udara bersih dan kesehatan. Itu muatan pelajaran IPA dan bahasa Indonesia. Tujuannya di sini ada beberapa. Yang pertama, setelah menyimak tayangan PowerPoint nanti, siswa dapat menyebutkan jenis-jenis penyakit pada organ pernapasan manusia dengan benar. Lalu yang kedua, melalui video pembelajaran nanti, siswa dapat menganalisis gejala-gejala dari penyakit pada organ pernapasan manusia dengan benar. Lalu yang ketiga, melalui diskusi kelompok, siswa dapat membuat bagan mengenai gejala-gejala penyakit pada organ pernapasan manusia dengan benar. Yang selanjutnya, setelah menyimak video pembelajaran dan membaca teks, siswa dapat memerinci informasi yang didapat pada teks ke dalam aspek apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana dengan tepat. Lalu yang terakhir, setelah melakukan diskusi, siswa dapat mempresentasikan hasil klasifikasi yang didapat dengan tepat. Berarti tujuan pembelajaran untuk besok itu ada, yang saya tangkap dari yang sampean sampaikan itu ada 5 poin ya. Yang pertama, dengan menggunakan PowerPoint untuk supaya siswa bisa menyebutkan itu ya. Terus yang kedua, siswa dapat menganalisis. Yang ketiga, siswa dapat membuat bagan. Yang keempat, siswa dapat merinci, dan yang kelima dapat mengintegrasikan. Nah, seperti itu ya. Nah, mungkin dari tujuan itu area pengembangan yang Ibu hendak capai itu apa saja? Kalau area pengembangan yang hendak dicapai untuk tadi itu tentunya itu dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritisnya dalam menganalisis. Lalu yang kedua itu mampu melatih peserta didik dalam menyelesaikan suatu permasalahan pada nanti saat pembelajaran diberikan suatu masalah. Lalu yang terakhir, yang ketiga itu mendorong peserta didik itu menjadi individu yang mandiri dan bertanggung jawab atas tugasnya nanti. Yang Berarti area pengembangan yang sudah Ibu capai untuk pembelajaran besok itu yang pertama ya, berpikir kritis. Yang kedua, menyelesaikan masalah. Terus yang ketiga, menjadi individu yang mandiri itu dan bertanggung jawab. Nah, tentu dalam mencapai area pengembangan itu kan pasti ada hambatan kan seperti itu. Nah, mungkin metode atau cara supaya hambatan-hambatan itu bisa teratasi apa saja metode yang akan digunakan untuk pembelajaran besok?
Kalau besok saya itu menggunakan yang pastinya menggunakan pendekatan PPADK karena saya menggunakan teknologi video pembelajaran dan PowerPoint. Lalu model yang saya terapkan nanti itu berupa problem based learning (PBL). Nanti di segi mana siswa itu diberikan suatu permasalahan untuk dianalisis, nah seperti itu. Jadi mampu meningkatkan berpikirnya siswa. Lalu metodenya itu seperti nanti ada beberapa hambatan. Pasti saya menggunakan metode tanya jawab, diskusi, dan ceramah dengan didampingi oleh media video pembelajaran dan PowerPoint. Dan itu akan menarik siswa dalam pembelajaran. Berarti di sini strategi yang disiapkan tadi menggunakan metode TIPEC ya, TIPEC dan diskusi kelompok. Itu ya. Bisa dijelaskan sedikit nanti proses dalam strategi yang akan disiapkan Ibu untuk kegiatan pembelajaran besok. Kalau kegiatan pembelajaran itu kan pastinya ada kegiatan pendahuluan ya Pak ya. Seperti biasa siswa itu akan menjawab salam, sama guru dicek kerapian dan presensi, lalu berdoa, lalu untuk menyanyikan lagu nasional dan bertanya jawab persepsi sebelum memulai pembelajaran. Lalu di situ saya menyerahkan tepuk PTK biar lebih semangat. Lalu pada kegiatan inti itu pada tahap PBL itu ada beberapa tahapan. Yang pertama orientasi siswa pada masalah. Nanti itu siswa itu dihadirkan video. Nanti video itu siswa mengamati. Lalu nanti di video itu ada beberapa masalah nanti saya bertanya jawab dulu sama peserta didik sebelum anak-anak itu mengorganisasikan sendiri. Lalu kalau yang kedua baru siswa itu diorganisasikan dalam bentuk pembelajaran, di mana siswa itu nanti diarahkan kelompok dan diberikan LKPD yang disiapkan oleh guru. Nah, nanti tahap ketiga itu membimbing penyelidikan individu atau kelompok. Nanti saya selaku pembimbing itu membimbing tiap kelompok. Kelompok itu sebelum dibimbing dulu anak-anak berliterasi, baru berkolaborasi menganalisis masalah yang ada di video tersebut. Lalu di samping itu nanti anak-anak itu mengerjakan diskusi, saya membimbing di dalamnya apabila ada kesulitan. Pasti tentunya hambatannya di situ nanti karena anak-anak belum terbiasa berpikir kritis. Lalu yang tahap keempat itu anak-anak mengembangkan dan menyajikan hasil karyanya. Nanti anak-anak tiap kelompok itu masing-masingnya mempresentasikan di depan kelas hasil diskusinya. Lalu yang kelima itu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nanti ada beberapa kelompok lain memberikan tanggapan terhadap presentasinya. Lalu saya selaku guru akan memberikan penguatan atau kekeliruan apa yang terjadi nanti pada saat berdiskusi itu atau hasil diskusinya. Lalu yang terakhir kan kegiatan penutup seperti biasa, anak-anak itu apa ada pertanyaan yang belum dimengerti, lalu menyampaikan hal-hal yang menarik dan tidak menarik selama pembelajaran dan memberikan kesimpulan, lalu berdoa selama penutup. Jadi itu sekilas tahapan atau strategi yang akan disampaikan untuk pembelajaran besok. Begitu ya. Nah, baik, saya akan coba simpulkan dari awal ya Bu. Untuk tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan besok ada 3 kalau nggak salah. Ya, yang pertama dengan menggunakan PowerPoint dapat menyebutkan. Ya, yang kedua yaitu dengan ini apa namanya, siswa dapat menganalisis. Yang ketiga, siswa dapat membuat bagan dan mempresentasikan. Sedangkan untuk area pengembangan yang hendak dicapai, yang pertama yaitu berpikir kritis. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan masalah yaitu dengan diskusi kelompok. Dan yang ketiga, siswa dapat menjadi individu yang mandiri dan bertanggung jawab. Sedangkan untuk strategi yang akan dipersiapkan yaitu menggunakan metode TIPEC ya, dengan model PBL atau Problem Solving Technique. Ya.
mungkin cukup sekian Ibu ya. Semoga ketika pelaksanaan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan baik sesuai dengan yang Ibu buat pada rencana pelaksanaan pembelajaran. Baik, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sehingga kalian dapat mengatasi lebih awal dan penyakit itu tidak lebih parah. Untuk itu kalian semua harus tetap rajin belajar dan semangat. Anak diharapkan setelah menyimak tayangan PowerPoint dari Ibu, nanti anak-anak dapat menyebutkan jenis-jenis penyakit pernapasan. Yang kedua, setelah anak-anak melihat video pembelajaran nanti, anak-anak dapat menganalisis gejala-gejalanya apa saja dalam penyakit pernapasan. Lebih semangat, kita tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, kita
dan nama penyakit organ pernapasan. Ada berapa? Yang pertama penyakit influenza. Ya. Yang kedua ini paru-paru yang sehat, ini yang terkena kanker paru-paru ya. Yang ini, nah selanjutnya ibu mempunyai video. Ya, simak baik-baik ya. Karena dengan melihat video ini anak-anak dapat memecahkan masalah pada LKPD anaknya. Dan selain itu nanti setelah video ini sudah selesai, kita akan bertanya jawab tentang isi video ini. Siap? Siap. Ibu mulai ya. Gimana kalau kita sesak napas karena ada asap? Atau pernah nggak sih ibu kamu makan karena pilek? Oh iya tuh, sesak napas dan pilek adalah contoh dari jenis penyakit yang dapat menyerang sistem pernapasan kita. Menurut kalian apa saja yang terjadi pada video tadi? Peristiwa apa saja? Peristiwa sesak napas, pilek, dan demam asma. Tadi selanjutnya kita mulai berkelompok. Ibu akan memberikan LKPD dan bahan ajarnya ya. Jadi setelah diberikan, anak-anak membuat bahan ajar terlebih dahulu ya. Silakan anak-anak buka bahan ajarnya tentang jenis-jenis penyakit. Ya, dibaca bersama-sama. Mulai berdiskusi, coba perhatikan di layar. Halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Satriadi, CDP Angkatan 7 Kabupaten Bangkalan, akan melakukan percakapan pasca observasi kelas, di mana di samping saya Ibu Desi Purwati MPD selaku PP kelas 261A, dan di depan saya yaitu Ibu Mawanah selaku rekan guru kelas 5 di UPTD SDN Bajuman 1. Dan langsung saja ke percakapan pasca observasinya. Baik, selamat pagi Bu Mawanah. Bagaimana hari ini, sehat? Alhamdulillah. Nah, setelah kita melakukan observasi di kelas kemarin ya, mungkin Ibu bisa ceritakan perasaan Ibu bagaimana setelah kita melakukan observasi di kelas kemarin. Oke, untuk perasaan kalau di observasi mungkin saya pas pembelajaran itu sedikit tegang ya, karena biasanya tidak ada yang melihat gitu ya. Tapi saya bagaimana cara saya untuk mengendalikan rasa tegang itu biar pembelajaran berjalan dengan apa yang saya inginkan. Tegang ya, karena biasa tidak ada yang melihat, pas kemudian ada. Nah, terus mungkin Ibu bisa ceritakan sedikit yang sudah Ibu sampaikan ke siswa, terus yang sudah Ibu terapkan ketika pembelajaran kemarin. Mungkin intinya sedikit saja. Oke, yang saya sampaikan kemarin itu pertama kegiatan pendahuluan seperti biasa ya. Lalu langsung ke kegiatan inti yang pertama kali itu anak-anak itu ditampilkan sebuah video pembelajaran tentang materinya. Lalu siswa dan guru itu bertanya jawab mengenai video tersebut untuk memancing semangat siswa dan untuk memancing apa yang ditangkap dalam video itu. Setelah itu saya selaku gurunya mengorganisasikan terhadap siswa kepada kelompok-kelompok dan diberikan LKPD untuk mengerjakan apa yang telah saya rancang. Lalu selanjutnya sebelum itu anak-anak berliterasi dulu untuk menambah pengetahuannya tentang yang akan dipelajari. Setelah itu anak-anak berkelompok menganalisis LKPD yang telah saya siapkan di kelompok, lalu mempresentasikan dan yang lain menanggapi. Dari seluruh kegiatan itu, mungkin apakah yang sudah berjalan dengan baik dan apa yang belum? Kalau yang berjalan baik itu pastinya saat memutar video itu anak-anak antusias sekali. Lalu yang kesulitan di sini ketika anak-anak menganalisis LKPD-nya, saya butuh membimbing tiap kelompoknya itu karena biasanya itu kan tidak sulit, anak-anak itu sulit untuk menganalisis dan berpikir kritisnya. Nah, saya mendampingi tiap kelompok, membimbingnya satu persatu di situ yang agak kesulitan. Tadi kata Ibu anak-anak sulit menganalisis gitu ya. Mungkin ada cara atau metode yang digunakan untuk menanggulangi atau hambatan tadi yang sudah muncul di kelas. Kalau saya untuk anak-anak yang sulit menganalisis itu saya membentuk kelompoknya yang heterogen. Di situ anak-anak bisa saling membantu dalam menganalisis. Yang kedua, saya membimbing tiap kelompok itu saya datangi untuk dibimbingnya bagaimana jalan diskusinya dalam menyelesaikan LKPD, bagaimana saya membimbingnya jika ada kesulitan. Dan anak-anak kan diberikan lembar bacaan juga untuk mendampingi mereka menganalisis di situ. Jadi Ibu sudah punya metode atau cara sehingga hambatan-hambatan tadi sudah teratasi itu kan ya Bu? Ya. Nah, kemudian ini ke depan, rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan untuk kedepannya ini apa? Oke, rencana tindak lanjut saya kalau ingin menggunakan model pembelajaran seperti ini, saya lebih ke materi yang lain dan lebih memberikan LKPD mungkin yang agak
agak mudah untuk dia masuk siswa. Lalu rencana tindak lanjutnya ke depan saya itu akan memakai pembelajaran yang lain, metode pembelajaran yang lain untuk siswa lebih aktif, lebih seru dalam pembelajaran itu. Ke depan jadi rencana tindak lanjut itu tadi menggunakan LKPD, kemudian video untuk PowerPoint juga. Ya, untuk pembelajaran ke depan ya. Ya. Ini mungkin kapan bisa sampai terapkan untuk pembelajaran ke depan, mungkin mulai kapan bisa? Kalau saya sendiri ya pengennya selalu menggunakan itu karena itu tuh mempermudah saya. Ada PowerPoint, video itu mempermudah saya, mempermudah siswa juga untuk menangkap materi yang abstrak. Lalu anak-anak itu juga lebih seru ya. Tapi masalahnya satu, peralatan yang masih butuh menyiapkan dari pagi itu membutuhkan waktu yang lebih gitu. Lalu takut ada kejadian yang seperti lalu pernah. Ya, itu mungkin ya. Tidak, ini pastinya kapan seumpamanya mau diterapkan. Terus Ya, kapan ya. untuk pembelajaran ke depan itu kapan? Misalkan bisa minggu depan atau kapan? Oh ya. Mungkin kalau butuh persiapan itu ya sekitar 3 hari ke depan. 3 hari ke depan, Iya. berarti 3 hari ke depan itu sudah akan mencoba menerapkan tadi menggunakan KPD, berarti seperti itu ya Bu. Baik, mungkin 3 hari ke depan nanti Ibu bisa cerita lagi gimana hasilnya setelah Ibu melakukan perubahan tindak lanjut seperti tadi kepada saya. Soalnya saya juga ingin tahu gimana progresnya seperti itu. Mungkin seperti itu. Dari percakapan pasca observasi, demikian yang dapat kami sampaikan. Mungkin dari Tuti ada tambahan atau masukan? Sudah cukup ya, sudah berjalan baik, sudah berjalan lancar. Ke depan mungkin akan saja dari setiap aktivitas pembelajarannya memang perlu sekali dilakukan refleksi agar pembelajaran ke depannya itu bisa menjadi lebih baik. Itu saja mungkin Pak Anies. Terima kasih atas masukan dari Ibu Desi Ruwati MPD selaku PP angkat kelas 261A. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.